Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru Budi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan bugar. Oke, kali ini Pak Guru Budi akan membagikan video tutorial tentang quizzes. Ya, diantaranya nanti akan dibahas menu-menu quizzes, membuat kuis, membuat kelas, dan membagikan tugas. Yuk, langsung saja kita mulai. Dan jangan lupa, selalu awali dengan membaca doa dan tekan tombol like-nya, serta subscribe. Yuk, kita mulai. Pertama-tama kita masuk dulu ke websitenya quizzes. Ya, kita ketikkan di tabnya quizzes. Oke, masuk. Nah, bagi yang sudah punya akun, maka akan langsung masuk ke dalam akun. Kalau yang belum punya, maka bisa membuat baru, atau kalau sudah punya email Gmail, maka bisa langsung login dengan Google email ya, atau dengan Gmail. Kita lanjutkan dengan login Google. Biar pas penjelasan. Nah, ketika baru masuk pertama kali atau menggunakan akun baru, maka Anda akan diarahkan memilih quizzes ini digunakan untuk keperluan sekolah atau kantor bisnis atau keperluan keluarga. Maka karena profesi kita sebagai guru, maka dipilih sekolah. Nah, sekolah statusnya ada dua, ada seorang guru, ada siswa. Maka kita pilih sesuai status kita, yaitu guru atau administrator sekolah. Nah, setelah memilih status kita, maka diarahkan ke halaman beranda. Di sini ada menu-menunya. Di sini ada dashboard selamat datang, berisi tahapan-tahapan yang sudah kita lalui. Ya, karena kita baru buat akun, maka yang aktif meme-nya itu baru akun. Nah, untuk meme kedua nih kita diminta untuk buat kuis. Boleh. Menunya di mana? Nih di sini kita bisa membuat kuis atau membuat pelajaran. Nah, untuk kali ini kita membuat kuis saja. Nah, sebelum kita buat kuis ini, maka kita jelajahi dulu yuk menu-menu yang lain. Oke, nah ini setelah tombol cepatnya sudah ada, maka di bawahnya ada tombol mencari atau search dalam bahasa Inggris. Nah, cari ini maksudnya kalau kita mau mencoba bermain dengan kuis yang ada di bank soal nih, di bank soalnya quizzes, platform quizzes. Nah, ini ada matematika, pokoknya banyak deh di sini. Tinggal kita pilih aja deh yang mau dibuat. Oke. Menu yang kedua adalah Quizku atau My Library kalau yang pakai pengaturan bahasa Inggris. My Library ini nanti isinya adalah koleksi kuis-kuis yang sudah kita buat. Ya. Menu berikutnya di bawahnya itu ada menu hasil. Nah, hasil ini memuat kuis-kuis yang sudah kita buat dan kita aktifkan atau sudah kita berikan kepada siswa. Jadi nanti hasilnya tersebut akan muncul di sini. Kemudian kelas. Nah, ini kelas, itu kelas yang kita miliki, ya, yang aktif kita mengajar. Kemudian ada menu pengaturan. Pengaturan ini untuk mengatur profil kita. Di sini ada profil, kemudian ada bahasa nih. Kalau mau yang agak kesulitan bahasa Inggris, bisa dirubah menjadi bahasa Indonesia. Ada kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian kalau mau merubah kata sandi, ya itu silahkan saja, tapi samakan saja kata sandinya dengan kata sandi Google. Oke, nanti ada lagi di bawahnya yaitu tentang memes. Memes itu gambar-gambar lucu yang bisa kita gunakan untuk memotivasi siswa ketika sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kuis yang kita berikan. Koleksi ini adalah koleksi
kuis yang bagus atau yang sudah kita pernah buat atau yang kita ambil dari orang, kita ujikan ke anak-anak dan kita nilai berhasil, itu bisa disimpan di koleksi. Nah, profil tadi sudah, ini berisikan tentang jati diri kita dan ada menu untuk keluar. Oke. Nah, di sini kita juga bisa mencari di tombol cari di atas, mencari kuis-kuis yang sudah ada bertebaran di dunia kuisis. Kemudian di sini ada ke mode siswa, kita bisa memantau atau mengetahui mode siswa seperti apa jika ada siswa yang kesulitan. Jadi kita bisa membantu nih kesulitan siswa tersebut. Oke, lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu membuat kuis. Membuat kuis ada dua cara. Yang pertama melalui tombol cepat ini yang berwarna ungu, atau ada juga melalui menu folder kuisku. Kita langsung aja pakai tombol cepat, nggak apa-apa, kita bikin kuis. Nah, kita beri nama kuis ini, misalkan latihan 1 matematika. Kita pilih mata pelajarannya juga matematika. Kita klik selanjutnya. Oke. Nah, kita diarahkan kepada menu atau halaman untuk membuat pertanyaan. Di sini banyak opsinya. Mau pertanyaan berupa pilihan ganda atau berupa pilihan, beberapa pilihan, opsi, lebih dari satu jawaban yang benar. Ada juga isian singkat, ada juga uraian. Ya, di sini esai. Esai itu dalam bahasa kita sehari-hari biasanya uraian terbatas. Kuisis ini juga bisa dipakai untuk survei seperti Google Form. Nah, bisa juga untuk presentasi menggunakan slide. Nah, tadi di menu cepat juga ada kuis, bawahnya pelajaran. Nah, itu nanti bisa untuk mengisi presentasi layaknya PowerPoint. Oke, di sini menu untuk membuat jenis-jenis pertanyaan. Nah, kalau kita membuat berdasarkan pertanyaan yang kita buat sendiri atau kisi-kisi yang kita buat sendiri, maka kita tinggal pilih sesuai dengan keinginan. Tapi jika kita ingin melihat bank soal yang ada, kita mengambil pertanyaan dari bank soal, maka bisa menggunakan menu teleport pertanyaan. Teleport pertanyaan itu mengambil pertanyaan dari bank soal yang telah dibuat oleh orang lain. Kita coba saja mengambil dari bank soal. Tadi latihan 1 matematika. Misalkan bidangnya adalah bilangan bulat, maka ketikkan di tab menu search bilangan bulat. Oke, kita klik cari. Nah, nanti akan muncul latihan 1 atau latihan bilangan bulat. Nah, untuk mempersempit pencarian, maka kita persempit dengan memilih grades atau tingkat. Kita cari tingkat sesuai dengan sekolah yang kita ampuh, SD, SMP atau SMP. Nah, di sini Pak Guru Budi akan contohkan tingkat SD. Oke, nah ini dalam rentang-rentang yang bisa dikerjakan untuk anak SD, walaupun ada yang di atasnya, tetapi si pembuat tetap memasukkan anak usia SD di dalamnya, maka dia tetap muncul. Oke, kita pilih salah satu nih, ambil yang teratas dulu dah, dicontohkan. Nah, kita klik nih. Nah, ketika sudah diklik, maka muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, tinggal kita baca, kemudian kita pilih nih pertanyaan mana yang akan kita ambil untuk kita berikan ke siswa kita. Nah, kita ambil contoh aja, mungkin 5 ya. Ini saya hanya mengambil contoh asal aja. Ya. Di sini rekan-rekan tidak perlu lagi memilih kunci jawaban karena soal ini sudah tinggal pakai. Jadi kita tinggal comot dan tinggal pakai saja. Oke, di sini sudah cukup banyak ya yang sudah kita ambil. Nah, selesai.
Oke, sudah. Nah, kita lihat. Nah, ternyata kita sudah mengimport 6 pertanyaan. Langkah berikutnya adalah mencari atau mengatur waktu yang disediakan untuk satu pertanyaan atau men-setting batas waktu dalam menjawab pertanyaan. Bisa berbeda-beda tiap pertanyaan, bisa juga diatur semua sama. Yang kita contohkan ini adalah untuk mengatur semua pertanyaan dibuat batas waktu yang sama. Ini saya atur nih, di sini defaultnya 30 detik, bisa dirubah menjadi 1 menit dah, 60 detik atau 1 menit. Nah, ini pertanyaan nomor 1 saya rubah jadi 60 detik. Apakah yang lainnya berubah? Belum. Nah, ini masih 30. Nah, apabila kita mau merubah semuanya sama sekaligus, maka nanti bisa menggunakan menu di sebelahnya. Ya, nih. Nanti akan muncul pilihan untuk mengubah semua pertanyaan. Maka klik saja, otomatis nanti semua pertanyaan berubah menjadi 60 detik. Oke, nah jika sudah selesai bagian pertanyaan, maka kita bisa beralih ke bagian identitas kuis. Nah, identitas kuis ini bisa kita tambah nih gambar nih. Nah, gambar kuis sebagai logo kuis. Terserah kita mau pilih apa nih, boleh. Di sini yang ada gambar apa ya, yang contohnya nah, ini logo sekolah. Oke, bahasanya yang dipakai sebagai pengantar apa? Kita pilih bahasa Indonesia saja. Kemudian kelasnya kelas 6 ya. Di sini ada kelas 1 sampai kelas 12. Ini kita kelas 6 aja. Ya. Oke. Nah, ini publik bisa melihat, artinya kuis kita bisa diakses oleh semua orang. Ya, bisa dilihat. Oke, klik simpan kalau sudah. Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai, di sini akan ada skor kualitas kuis menurut kelengkapan kuis yang kita buat berdasarkan standarnya Quizizz. Kalau sudah 10 dari 10, maka sudah selesai, kita klik terbitkan. Nah, di sini akan muncul tab menu baru, ada link untuk mengundang orang lain turut berkolaborasi dengan kita. Misalkan kita berbagi tugas ulangan, ada 50 soal, saya membuat 10 soal, mungkin nanti ada rekan yang lain 10 soal, dan seterusnya. Akan tetapi ini sepertinya masih untuk yang berbayar. Kalau untuk yang gratis belum bisa. Oke, langsung saja nih kita close. Nah, kita akan dialihkan ke beranda kuisnya. Nah, di sini ada 2 nih. Kita langsung berpindah. Ada 2. Bisa dimulai langsung atau live, artinya guru memandu dengan mengatur kuis secara absolut. Ya, harusnya kapan dimulai dan kapan berhenti itu guru yang pegang kendali. Atau berikan pekerjaan rumah. Nah, ini kita setting pengaturannya semuanya otomatis. Nah, sebelum membagikan tugas ini tentunya kita harus membuat kelas dulu. Kita lanjut ke membuat kelas. Kita klik menu kelas pada Quizizz. Nah, selamat datang di kelas Quizizz. Di sini kita akan diberikan pilihan mau buat kelas sendiri dengan diundang atau mengundang murid-murid secara manual, atau kita bisa mengimport kelas yang ada di LMS kita nih ya, atau di aplikasi kelas virtual. Nah, di sini ada yang di menu gratis atau akun gratis adalah hanya Classroom. Kalau Psikologi dan Canvas itu menu berbayar. Nah, rata-rata saya yakin
semua sudah memiliki Classroom. Maka kita klik Classroom. Set. Oke. Nah, ini akan ada konfirmasi dari Quizzes dengan Google apakah mau dikoneksikan dengan mempercayakan Quizzes untuk mengakses data-data di Classroom. Maka kita klik izinkan. Oke. Nah, setelah diklik izinkan, maka kita sudah mengkonfirmasi untuk menggabungkan kelas di Classroom dengan Quizzes. Tampilannya berubah? Belum. Kita klik sekali lagi. Ketika kita klik sekali lagi akan muncul tab menu baru. Nah, kita diminta untuk memastikan kelas mana yang akan dikoneksikan dengan Quizzes yang ada pada Classroom. Kalau semuanya sudah kita klik semua, kemudian disimpan. Oh iya, di sini ada pilihan. Jika kita mau hasil kuis anak-anak dimonitor oleh orang tuanya, maka untuk mengundang anak-anak melalui Classroom ini diklik, mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali. Jadi ketika dia mau mengkoneksikan akun Classroom mereka dengan Quizzes, maka mereka harus mewajibkan atau diwajibkan untuk memasukkan email orang tua untuk pertama kali. Nah, ini untuk memudahkan kita juga ketika mengirim hasil. Oke, kita wajibkan, kemudian klik simpan. Nah, setelah klik simpan, maka akan muncul nih kelas-kelas yang sudah terkoneksi antara Quizzes dengan Classroom. Muncul nih kelasnya, ya. Siswanya, nah kebetulan karena saya mencontohkan hanya satu, maka siswanya juga satu. Apakah siswa sudah terkoneksi? Guru sudah terkoneksi dengan siswa, tetapi siswa belum terkoneksi dengan guru. Kenapa? Karena siswa belum mengkonfirmasi. Di sini itu ada siswanya ya. Ini belum terkonfirmasi masih. Nah, caranya gimana? Kita beralih ke Classroom siswa. Ini akun siswanya. Nah, pada akun siswa nanti akan muncul undangan di setiap kelas yang kita tautkan tadi. Nah, minta siswa agar mengklik ya atau mengkonfirmasi undangan yang telah diberikan. Klik. Nah, nanti tetap ada konfirmasi juga. Siswa harus mengkonfirmasi. Nah, setelah dikonfirmasi maka akan diarahkan ke menu Quizzes. Nah, di sini karena tadi wajib memasukkan email orang tua, maka siswa juga harus mengetikkan email orang tua. Ambil contoh saja. Oke. Ya, kemudian setelah dimasukkan terima undangan. Nah, supaya kita nggak bingung, pesankan kepada siswa agar namanya jangan dirubah, harus nama sesuai absen. Nah, sudah itu terima undangan. Oke, setelah terima undangan maka selesai sudah koneksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan guru, antara Classroom dengan Quizzes dan Quizzes dengan Classroom. Ini semua sudah tergabung. Nah, ini baru satu kelas anak-anak. Nah, tapi jangan kaget nanti siswanya bertanya, Pak, kok belum ada kuisnya? Iya, karena kuisnya tidak bisa dilihat di dashboard Quizzes. Nanti kuisnya itu bisa dilihat di dashboard Google Classroom. Nah, ini kita tutup dulu. Quizzesnya kita tutup dulu. Nah, ini tadi baru kelas bahasa Indonesia. Kita lihat di kelas lainnya. Tadi ada 2 kelas. Pindah ke kelas matematika. Maka di-confirm juga undangannya. Ya, confirm juga nih undangannya. Diminta konfirmasi dulu, izin. Nah, seperti tadi step-stepnya harus dilalui. Sama. Memasukkan email orang tua juga. Oke, kemudian klik terima undangan. Oke, pastikan semua siswa
mengkonfirmasi undangan di semua kelas virtual yang sudah dibuat. Oke, kita tutup. Nah, selesai. Membuat kuisis sudah, membuat kelas sudah, tinggal bagaimana caranya memberikan tugas kepada siswa. Gampang atau mudah sekali, ya. Cara gimana? Nah, upayakan jangan memulai kuis langsung, karena ini nanti nilainya juga tidak terekap di classroom. Biasakan saja memberi pekerjaan rumah. Kalaupun kita mau live, mau kita pantau, mungkin nanti bisa di waktu yang kita set. Oke, kita berikan pekerjaan rumah. Nah, kita akan diarahkan untuk men-setting kuis kita. Kuis ini akan berlaku sampai batas waktu kapan. Ini saya ambil contoh, saat ini adalah tanggal 4 Agustus, maka saya ambil contoh ini akan ditugaskan besok. Batas waktunya adalah 5 Agustus, jamnya jam 9, karena pagi kita ganti menjadi AM. Kalau PM itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, kalau AM itu jam 12 malam sampai jam 12 siang. Oke. Ini kita lewatkan, tidak ada batas waktu masa berlaku kuisis, kita lewatkan karena ini menu berbayar. Kemudian tetapkan kelas yang dipilih, ini belakangan, karena kalau kita langsung tetapkan khawatirnya nanti setelan yang di bawahnya lupa. Nah, kita langsung setel menu yang di bawahnya. Ya, kalau yang ada tanda petir ini berarti akun berbayar. Kita lewatkan yang gratis saja. Nah, ini upaya peserta. Ini kita setting. Kuis ini kita gunakan untuk apa? Kalau untuk latihan, bolehlah peserta bisa berkali-kali mencoba. Nah, nanti nilai yang diambil, saingan saya nilai yang tertinggi, ya, nilai terakhir. Ini kita lihat. Kalau untuk latihan tak terbatas. Kalau untuk ulangan, maka disetting 1 kali kalau untuk ulangan, ya, hanya 1 kali anak masuk. Kalau banyak, ya mereka tahu jawabannya nanti, ya bisa 100 semua ulangan. Ya, tapi tergantung kebijakan guru lah. Kalau mau boleh mencoba 2 kali silahkan, tapi jangan dimunculkan kunci jawaban. Oke, ini saya buat menjadi tak terbatas saja. Nah, ini tunjukkan jawaban selama aktivitas. Selesai anak menjawab 1 soal, langsung kelihatan jawabannya atau tidak. Kembali lagi fungsi kuisnya, sebagai latihan atau sebagai ulangan. Kalau sebagai ulangan, ya ini kita matikan, jangan ditampilkan. Nanti secara keseluruhan di akhir, karena kalau misalkan 1 kali pemakaiannya, ya, maka ini boleh diaktifkan karena dia nggak bisa masuk lagi. Tapi kalau tak terbatas, ya matikan saja biar anak terus mencoba sampai dia paham. Lanjut, pengaturan aktivitas. Waktu timernya default aja, ya. Karena kalau uji timer kita harus bayar dulu, bro. Pertanyaan diacak nggak? Ini kebijakan guru, mau diacak boleh. Jadi dari siswa 1 dengan siswa yang lain urutannya akan berbeda. Saran saya sih tidak perlu diacak, kan jawaban juga nggak akan diberitahu. Tidak perlu diacak. Nah, pilihan jawaban boleh diacak. Jadi ketika kita analisis dan mengkoreksi soal itu lebih mudah. Pertanyaannya tidak diacak, tapi jawabannya diacak, boleh. Musik. Nah, musik ini mau diperdengarkan atau tidak selama anak mengerjakan kuis. Kalau saya biarkan sajalah, nyalakan. Terakhir tinggal memilih memes. Mau kuisis yang mengatur secara acak atau kita mau memilih berdasarkan tema-tema yang diberikan. Nah, sini ada beberapa tema nih. Ya, ada tema binatang, ada tema apa ini? Mungkin alam dan sebagainya. Ya.
Setelah semua sudah diatur, maka kembali lagi ke memilih kelas. Nah, kita pilih kelas. Tadi tugas yang kita buat atau kuis yang kita buat adalah mata pelajaran matematika. Maka kita pilih kelasnya adalah kelas matematika. Dengan beri judul. Tugasnya diberi judul. Tadi judulnya ada latihan, boleh latihan 1. Setelah ini kita klik nih jadwal dan rincian di bawahnya. Penjelasan tugas, ya boleh. Kalian boleh mencoba beberapa kali untuk belajar dan memahaminya. Oke, kalau sudah, kapan game ini dimulai? Kalau Anda pilih now, maka begitu selesai Anda tugaskan settingan ini, maka akan langsung muncul di Classroom. Tapi kalau kuis ini digunakan untuk waktu-waktu tertentu, nanti atau besok, maka pilih menu pick a custom date and time. Nah, karena tadi batas waktunya ada tanggal 5 ya, karena waktunya hanya beberapa jam saja, maka ini kita ganti juga tanggal 5 ya. Tadi deadline-nya jam 9, maka ini dari jam 7 saja. Jadi pagi-pagi anak sarapan kuisis untuk pemanasan sebelum pembelajaran PJJ dimulai, boleh. Ingat, waktunya PM itu malam, dari siang ke malam, tapi kalau AM dari pagi ke siang. Nah, kita tulis. Kemudian klik selanjutnya. Oke, settingan udah selesai, tinggal klik tugaskan. Nah, ini sudah ada deadline-nya jam 9 ya. Terus tanggalnya tanggal 5 Agustus dan ini tautannya sudah berhasil diberikan di Classroom. Ini schedule-nya ya, belum. Kita cek apakah benar di Classroom. Kita cek di Classroom gurunya. Kita beralih dulu ke Classroom gurunya. Nah, matematika di tugas. Nah, ini sudah ada ya, draft atau jadwal untuk latihan 1. Jadi kita men-settingnya hanya di quiz, nggak perlu ke Classroom, cukup di quizzes saja. Nanti quizzes yang mencantumkan dirinya sendiri di Classroom. Sudah nih ready untuk besok jam 7. Ini tampilan di Classroom-nya guru. Gimana tampilannya di Classroom-nya murid? Kita beralih. Nah, di Classroom-nya murid sudah ada belum? Belum ada ya. Karena tugasnya dimunculkannya tadi di setting jam berapa? Jam 7. Jadi di murid nanti munculnya jam 7 nih di sini. Jadi kalau sebelum jam 7 dia tidak akan muncul. Hanya munculnya di Classroom-nya guru nih sebagai draft yang dijadwalkan. Ya. Tuh, ini sudah selesai. Nanti pada waktunya akan muncul linknya. Contohnya link yang muncul nih, saya pakai akun utama saya. Contohnya yang sudah muncul nanti seperti ini. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, untuk anak-anak agar HP-nya tidak menjadi berat, anak-anak tidak perlu atau siswa tidak perlu menginstal Quizzes di HP-nya. Karena Quizzes ini menyediakan 2 opsi, bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan web. Nah, setiap ponsel pintar atau Android pasti punya web browser. Nanti kabarkan saja kepada siswanya agar memilih menu web link, bukan yang mobile link. Ya, jadi pilihnya web link, jangan mobile link. Nah, ini sudah
ya. Oke. Demikian tutorialnya, mudah-mudahan membantu untuk rekan-rekan semua. Jika belum paham atau masih kurang paham ketika saya piket hari Selasa, silahkan untuk bertanya, tapi mudah-mudahan paham dengan mudah. Saran saya, gunakan kuisis ini sebagai selingan atau bahkan menu utama untuk latihan dan ulangan. Nah, ini satu memudahkan kita sebagai guru. Jadi berbeda dengan Google Form. Kalau Google Form selesai, kita tidak bisa merekap nilainya di Classroom kalau tidak kita input manual. Namun kalau kuisis ini nanti nilainya otomatis ya akan masuk nih. Otomatis, saya tidak menginput tapi nilainya langsung ada otomatis. Ya, itu bedanya dengan Google Form. Jadi saran saya, daripada gunakan Google Form mendingan gunakan kuisis. Oke, demikian, mudah-mudahan dapat membantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.